Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah criminal case yang terjadi pada tahun 1970-an, yang dimana criminal case ini sang pelakunya merupakan salah satu mantan pemain football atau rugby ya bahasa kita ya, profesional yang pernah direkrut oleh Green Bay Packers. Dan kalau kalian ngikutin football atau NFL gitu, kalian pasti tahu nama si pelaku ini. Yaudah lah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia kisah tentang Randall Woodfield. Pada tahun 1974, seorang atlet football profesional yang bernama Randall Woodfield direkrut dan dengan cepat dijatuhkan oleh Green Bay Packers. Yang dimana hanya selang beberapa tahun kemudian, Randall melakukan aksi pembunuhan. Dan pembunuhannya ini juga dia nggak nanggung cuy. Dia ngebunuh 44 orang. Randall Woodfield selain ngebunuh para korbannya, dia juga melakukan aksi kekerasan yang lainnya seperti merampok dan juga memperkosa sang korban. Yang dimana dia pada ujungnya akan ngebunuh para korbannya yang mayoritas atau kurang lebih semuanya adalah wanita gitu. Dan dia pun ngebunuhnya itu bener-bener gak ngasih ampun. Jadi emang bener-bener secara brutal. Dan dari korban-korbannya ada beberapa yang dia kenal dan ada juga beberapa yang ibaratnya orang asing atau stranger. Randall kerap kali menggunakan penyamaran untuk melakukan aksi pembunuhannya ini, yang dimana dia kemudian akan memukul, menikam, dan menembak korbannya sebelum korbannya ini menaruh curiga terhadap si Randall, dan kemudian dia akan pergi melarikan diri dari TKP. Mantan pemain football profesional itu yang sudah pernah direkrut oleh Green Bay Packers memberanikan diri dalam perjalanan yang mengerikan dan mematikan di sepanjang tol I-5 atau I-5. Berhasil menghindari penangkapan selama 5 bulan penuh. Namun pelanggarannya tidak terbatas pada waktu yang relatif singkat ini. Randall Woodfield telah mengekspos sisi bejatnya jauh sebelum ini. Setiap kali menyelinap melalui jari-jari keadilan saat kejahatannya meningkat dalam kebrutalan. Semasa tumbuh dewasa, Randall sama sekali tidak memberikan indikasi bahwa dia akan menjadi seseorang yang menyimpang seksual. Bahkan sampai menjadi seorang pembunuh berantai. Jadi sama sekali nggak ada indikasi-indikasi yang ibaratnya dia akan jadi seseorang yang akan melakukan aksi-aksi brutal ini. Lahir pada tahun 1950, ia berasal dari rumah terhormat di Outer Rock di Oregon. Tumbuh bersama dua kakak perempuannya di komunitas Pacific Coast yang sangat indah. Randall bersekolah di dekat Newport High School, yang dimana dia sangat unggul dalam bidang olahraga seperti football. Football ini bukan football sepak bola kayak kita ya, tapi football yang kayak rugby gitu tuh, yang bolanya lonjong-lonjong gitu ya. Selain itu dia juga unggul di basketball dan juga lari. Selama masa remaja inilah yang dimana Randall mulai terpapar dengan ketidaksenonohan dan juga pelecehan seksual. Yang dimana semasa remajanya ini juga Randall pernah ditangkap akibat mengeksposkan dirinya ke beberapa gadis di sebuah jembatan di kota. Dia dikenal sebagai Tom yang mengintip, tetapi tidak mengalami dampak atas perilaku cabulnya. Faktanya, insiden paparan tidak senonohnya didiamkan oleh pelatihnya untuk membuatnya tetap berada di tim footballnya. Dan catatan remajanya ini dihapus ketika Randall berusia 18 tahun. Setelah lulus pada tahun 1969, Randall Woodfield melanjutkan kuliah di Ontario, Oregon. Disinilah perilakunya meningkat menjadi kekerasan. Dan dia ditangkap karena menggeledah apartemen mantan pacarnya. Ketika kurangnya bukti, dia tidak menghadapi dampak apapun. Dengan ilusi yang tak terbendung mendorongnya, tindakan Randall hanya akan meningkat lebih jauh. Woodfield dipindahkan ke Universitas Portland, yang dimana dia bermain untuk Vikings sebagai penerima lebar. Sebelum lebih lanjut lagi, disclaimer dulu ya, gue American football nggak ngerti banget posisinya, dan gue nggak ngerti penerima lebar, backliner apa yang gitu-gitu, gue nggak ngerti ya. Aduh, mohon dimaklumi. Di sini dia ironisnya menjadi anggota aktif dari kelompok kampus Crusade
for Christ. Namun dia tampaknya tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk berbaur di mana saja. Rekan satu timnya akan menggambarkannya sebagai seseorang yang tidak cocok dengan pemain lainnya. Dengan mantan rekan setim Viking mengatakan dia akan mengatakan pernyataan out of the blue off the wall. Perasaan aneh yang dimiliki oleh rekan-rekannya Randle ternyata terbukti benar, yang dimana semasa Randle menjabat di PSU, dia itu sempat beberapa kali ditangkap akibat dia kembali lagi mengeksposkan dirinya ke beberapa gadis-gadis atau wanita-wanita lokal di sekitaran kampus atau di sekitaran kota juga gitu. Selain dikenang juga sebagai pemain yang sangat aneh oleh rekan-rekannya, Randle juga dikenang sebagai salah satu pemain yang ibaratnya rata-rata aja gitu ya, biasa aja sebenarnya. Dan rekan-rekannya yang di Vikings ini pada terkejut kok Randle bisa direkrut sama Green Bay Packers pada tahun 1974. Dia tidak suka kontak, kata mantan rekan setimnya Scott Saxton. Randle Woodfield tidak dapat menahan pekerjaan untuk waktu yang lama dan tidak akan bertahan tahun ini di NFL. Green Bay Packers melepaskannya selama preseason. Dia kemudian dijemput oleh Manitowoc Chiefs tetapi dijatuhkan di akhir musim atau dikeluarkan. Tidak ada tim yang mengidentifikasi alasan untuk memotong Randle. Tetapi selama waktunya bersama kedua tim, dia diduga terlibat dalam setidaknya 10 kasus paparan tidak senonoh di seluruh negara bagian. Setelah mimpinya menjadi seorang atlet American football profesional pupus, Randle Woodfield memutuskan untuk kembali ke Portland, yang dimana ketika dia sudah kembali lagi ke Portland, perilakunya ternyata semakin buruk, yang dimana dia ini kan statusnya sebelumnya ibaratnya sering mengintip gitu ya. Ini ibaratnya kalau dari segi negatif dia naik level gitu. Dia berubah menjadi mengorbankan wanita-wanita. Dia ngelakuin ini bukan dengan cara yang biasa ya, tapi dengan cara yang sangat mengerikan. Randle biasanya langsung ibaratnya nangkep wanita, terus nodong si wanitanya itu atau si korbannya itu dengan pisau. Sambil si wanitanya ini ibaratnya apa ya, bahasa halusnya disuruh esek-esek pakai mulut sambil si wanitanya dirampok. Dan ya sambil ditodong pakai pisaunya. Penegakan hukum Portland khawatir tentang jumlah serangan seks yang terjadi di daerah tersebut dan mendirikan operasi sengatan di taman lokal dengan seorang petugas wanita yang menyamar. Dan dengan petugas wanita yang menyamar ini mereka membuahkan hasil yang dimana Randle akhirnya jatuh ke dalam perangkap mereka. Dan ibaratnya polisi pun nangkep si Randle ini nggak perlu pakai usaha yang ibaratnya sampai kejar-kejaran gitu, nggak perlu sama sekali. Ya cuman perlu kasih aja satu petugas untuk nyamar dan ya si Randle-nya juga jatuh sendiri karena si Randle-nya juga ibaratnya udah masuk atau jatuh ke aksi pelanggaran seksual udah berkali-kali. Dan ketika Randle ditangkap oleh pihak kepolisian, dia mengaku kalau dia punya ketergantungan dengan steroid, terus dia juga punya satu kelainan yang ibaratnya berhubungan dengan pelanggaran seksualnya, dan juga dia punya masalah dengan kontrol impuls. Randle mengaku bersalah karena mengurangi tuduhan perampokan tingkat 2 dan dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Oregon. Ketika Randle masuk ke dalam penjara kan hukumannya 10 tahun, tapi ternyata dia itu ngejalanin masa tahanannya nggak sampai setengahnya. Dia cuma butuh waktu 4 tahun untuk bisa bebas dari penjara dengan bebas bersyarat. Seorang pelanggar seks berantai kembali lolos atau berkeliaran pada tahun 1979. Tidak direformasi dan tidak bertobat dan juga masih menyimpang nafsu untuk kontrol dan kekuasaan atas wanita. Randle sekarang bebas untuk melanjutkan hobinya. Hanya saja kali ini dia menaikkan taruhannya. Randle dibebaskan dari penjara tepat pada waktunya untuk menghadiri reuni sekolah menengah 10 tahunan. Disinilah dia berhubungan kembali dengan mantan teman sekelasnya yaitu Sherry Ayers.
Pada bulan Oktober tahun 1980, Sherry ditemukan sudah diperkosa dan juga sudah ditikam dengan cara brutal, dan juga dia sudah dipukuli hingga tewas di apartemennya di Portland. Pembunuhannya dianggap sebagai yang pertama dalam kejahatannya selama 5 bulan, di mana Randall akan membunuh 7 wanita di atas dan di bawah Interstate 5. Beberapa percaya pembunuhannya kemungkinan 6 kali lipat dari jumlah ini, dan dia mungkin telah melakukan lebih dari 60 kali pemerkosaan. Sebulan kemudian, Darcy Fix dan Doug Altek ditembak mati di rumah mereka di Portland. Mereka dibunuh dengan gaya eksekusi dengan revolver 32. Darcy Fix mengenal Randall Woodfield. Dia sebelumnya terlibat dengan salah satu teman terdekatnya. Tetapi polisi tidak memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa Randall adalah pembunuhnya. Randall tidak hanya terbatas dengan pemerkosaan atau pembunuhan saja. Dia juga melakukan perampokan bersenjata di usaha-usaha kecil di sepanjang Interstate 5. Dia tuh biasa ngerampok tos reba, terus juga toko ice cream, terus juga pom bensin, dan banyak lainnya. Semuanya berada di bawah belas kasihan seorang penjahat yang tidak tertahkan memasuki tempat mereka, menahan staf di bawah todongan senjata sementara dia melakukan pelecehan seksual terhadap staf wanita. Sifat kejahatannya berarti selalu ada saksi untuk menggambarkan penyerangan. Tingginya sekitar 6 kaki, memiliki bulu coklat, rambutnya keriting, dan matanya gelap. Namun Randall akan selalu memasukkan ikan herring merah ke dalam campuran. Kan tadi di awal gue udah sempet bilang kalau taktiknya ini lebih sering menyamar kan. Dia itu terkadang menggunakan apa sih namanya tuh kayak perban gitu tuh. Nah kalau misalnya kita lihat atlet-atlet luar itu kan mereka sering pakai perban di hidung gitu tuh kan. Nah si Randall sering pakai perban itu. Terus dia juga sering pakai jenggot palsu. Terus juga dia sering pakai kaos kerudung untuk menutupi fitur-fitur yang ibaratnya akan menonjol dari dia gitu, karena kan rambutnya keriting, terus dia bulunya coklat, dia ibaratnya itu sangat gampang untuk teridentifikasi gitu. Jadi kayak ibaratnya gitu saksi-saksi itu ya dengan mudah tinggal bilang ya Pak rambutnya keriting terus bulunya coklat dan sebagainya gitu, itu gampang banget, dan makanya Randall selalu pakai penyamaran. Pada bulan Desember tahun 1980, Randall sudah dijuluki sebagai bandit I-5 atau bandit Interstate 5, yang dia diberi julukan tersebut oleh pihak pers yang diadakan di sebuah pom bensin di daerah Vancouver di Washington. Dia memakai jenggot palsu. Hanya 4 malam kemudian di Eugene, Oregon, pria berjenggot yang menyerbu sebuah kedai es krim. Kemudian pada tanggal 14 Desember dia merampok sebuah restoran drive-in di Albany. Seminggu kemudian di Seattle, pria bersenjata yang menjebak seorang pelayan di toilet sebuah restoran dan menyerangnya secara seksual. Di momen ini juga dia masih melakukan aksinya dengan jenggot palsunya yang ibaratnya masih pakai jenggot palsu yang sama gitu. Yang dimana dia menggeledah kedai es krim lainnya dan juga merampok dan langsung membawa uangnya untuk kabur. Terlepas dari ikan herring merah, polisi masih curiga terhadap Randall Woodfield karena hubungannya dengan beberapa korban dan fakta bahwa dia sudah menjalani hukuman di balik jeruji besi. Bukti terhadapnya bagaimanapun tidak menjamin penangkapan dan tidak menolak untuk mengambil tes pendeteksi kebohongan. Penyimpangan Randall tidak pernah mereda lama dan serangannya terhadap wanita tampak tidak akan berhenti. Pada bulan Januari tahun 1981, Randall menyelinap ke gedung kantor di Keizer, Oregon, berkeliaran di koridor sampai dia menemukan mangsanya. Akhirnya dia menemukan Sherry Hall dan Beth Wilmot, 2 anak berusia 20 tahun yang bekerja di gedung tersebut. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap pasangan yang ketakutan itu dan kemudian menembak kedua wanita itu di bagian belakang kepalanya. Namun upaya Randall untuk membungkam para saksi-saksi yang
ibaratnya jadi korbannya juga gitu ya untuk tutup mulut gitu, ternyata tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Sherry Hall meninggal karena peluru tunggal di kepalanya, tetapi Beth Wilmot akan terus memastikan penyerangannya tidak menghindari keadilan lagi, tetapi tidak sebelum dia dapat menambahkan lebih banyak korban ke daftar yang terus bertambah. Pada bulan Februari tahun 1981, Donna Eckert dan putrinya yang berusia 14 tahun ditemukan dibantai di rumah mereka di Mountain Gate, California. Adegan tragis itu ditemukan dengan ibu dan anak perempuan bersama di tempat tidur. Masing-masing ditembak beberapa kali di kepala dan keadaan anak itu setelah disodomisasi. Beberapa hari kemudian, kejahatan serupa dilaporkan dari Reka. Randall melanjutkan perjalanan sakitnya itu, menahan toko dan menyerang petugas secara seksual sebelum dia melarikan diri. Julie Ritz adalah mantan pacar Randall Woodfield, dan pada tanggal 15 Februari dia ditembak dan dibunuh di rumahnya di Oregon. Hal ini menyebabkan penyelidikan berfokus pada Randall Woodfield, tetapi polisi tidak dapat mengikutinya. Pada tanggal 28 Februari, Randall sudah melakukan 3 pembunuhan lagi. Dan yang kali ini pihak kepolisian itu sudah benar-benar dekat banget dengan posisinya si Randall. Jadi ibaratnya tinggal ngeker dikit lah gitu. Tinggal ngeker dikit terus narik si Randallnya dan dia udah berhasil ditangkap. Sampai akhirnya Randall Woodfield berhasil ditangkap pada tanggal 3 Maret tahun 1981 dan kemudian langsung dilanjutkan untuk diinterogasi. 2 hari kemudian apartemennya digeledah secara menyeluruh. Pada tanggal 7 Maret, beberapa dari korbannya memilih si Randall ketika dia dibariskan dengan para pelaku, ibaratnya kriminal-kriminal yang lain gitu. Jadi korbannya ini ada beberapa yang selamat kan gitu, dan mereka itu nunjuk ke satu orang yang sama, yaitu Randall Woodfield. Dan dari para korban ini termasuk Beth Wilmot yang dia pikir dia sudah ditembak di bagian kepala. Kasus melawan Randall Woodfield mengumpulkan uap dengan cepat. Banyak bukti dan dakwaan yang memberatkan datang dari yurisdiksi di Washington dan Oregon, termasuk beberapa tuduhan seperti pembunuhan, pemerkosaan, sodomi, percobaan penculikan, dan perampokan bersenjata. Kepala Polisi Beaverton, David Bishop, mengatakan tentang pola pembunuhan. Tiba-tiba menjadi jelas, itu adalah peta I5. Woodfield kecanduan telepon, dia membuat ribuan panggilan, dia punya pacar di mana-mana. Meskipun Randall bergerak dengan sangat cepat dari satu kejahatan ke kejahatan yang lainnya, dia selalu meluangkan waktu untuk mengunjungi telepon umum terdekat untuk menghubungi pacar-pacarnya. Yang dimana sesuatu yang akan membantu menjerat pembunuh dan mengikatnya ke TKP. Dia akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan Sherry Hall, percobaan pembunuhan Beth Wilmot, serta 2 tuduhan sodomi. 35 tahun lagi ditambahkan ke hukumannya akhir tahun itu ketika dia kembali dihukum karena sodomi dan tuduhan senjata atas serangannya terhadap seorang wanita di kamar mandi restoran. Namun ceritanya belum selesai. Kemajuan dalam teknologi forensik akan membantu menuntut Randall Woodfield dalam beberapa pembunuhan lagi. Pada tahun 2012 DNA-nya mengikat dengan 5 lagi, yang dimana dia dicurigai tetapi tidak didakwa. Ini termasuk dengan Darcy Fix dan juga pacarnya, serta Donna Eckert dan putrinya yaitu Janelle. Dia juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan Julie Ritz. Sementara Randall Woodfield mencoba menutupi jejaknya dengan penyamaran dan perilaku yang tidak menentu. Kejahatannya meningkat dengan cepat dan dia mengenal beberapa korban yang menandainya sebagai tersangka. Pada akhirnya Randall Woodfield tidak sepintar yang dia kira. Meskipun tidak pernah mengakui kejahatan apapun yang dia lakukan, bukti yang luar biasa dan kemajuan dalam teknologi DNA berarti dia tidak akan pernah berjalan bebas lagi. Oke, mungkin segitu aja untuk criminal case-nya tentang Randall Woodfield. Dan sekarang menurut cocoklogi dari gua, ini orang udah sakit banget berarti ya, ibaratnya dia sudah benar-benar kecanduan dengan ya seksual gitu ya, pelanggaran seksual gitu. Tapi ya udahlah ya, maksudnya gue nggak mau
terlalu banyak cocok logi gitu kayak tentang si Randall ini ya. Dia dari awal juga dengan penyimpangan itu juga udah salah besar gitu. Jadi kayak sebenarnya udah nggak perlu ada apa-apa lagi yang dibahas gitu. Jadi kayaknya kalau yang sekarang cocok loginya lebih ke arah pesan aja gitu, kalian coba lebih hati-hati lagi ya, itu aja sih. Terus kalau misalnya kalian udah ngerasa ini ada hal yang aneh dengan istilahnya sexuality atau sebagainya gitu, coba kalian merenungkan lagi gitu. Jangan sampai ibaratnya kalian kena dengan sebuah pelanggaran seksual gitu, kayak misalnya sampai ada kasus pemerkosaan, terus misalnya ada apa ya, dengan kayak penyuka sesama jenis juga, menurut gue sih itu udah satu pelanggaran yang besar banget gitu. Meskipun ibaratnya suka sama suka gitu, tapi dalam aspek kehidupan itu juga udah salah banget men gitu. Itu sebenarnya juga jatuhnya tidak merugikan orang lain, dia itu merugikan diri sendiri gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya sebuah kejahatan yang ada hubungannya dengan seksual gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang sexuality dan sebagainya gitu, kejahatan seksual itu kayak si Toy Box Killer, gue udah pernah bahas videonya, linknya ada di atas ini ya. Kalian nonton juga video itu videonya juga bagus banget, case-nya juga bagus banget gitu. Ya yang itu sebenarnya sama-sama parahnya sih sebenarnya, kayak semua yang ada ibaratnya kejahatan dengan seksual itu ya nggak ada yang bener ya. Pokoknya intinya semua yang ada kejahatannya juga nggak ada yang bener gitu loh. Jadi jangan sampai hal-hal yang ibaratnya negatif banget yang kayak gini gitu, atau ya negatif-negatif di kehidupan kita ya kita buang jauh-jauh ya, yang lurus-lurus aja lah, yang bener-bener aja gitu hidupnya gitu. Oke, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang bejat seperti ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Randall Woodfield. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, biar selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Dan juga sekalian bantu channel ini biar lebih berkembang lagi, oke? Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, kerabat kalian, keluarga kalian. Pokoknya share sebanyak-banyaknya video ini ya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.